Ada nggak ya affiliate marketing yang bisa menghasilkan komisi gede banget, misalnya 70%, 90%, bahkan 100%, dan bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta tiap bulan tanpa harus beli barang dulu, dan kalau gagal kita juga nggak akan rugi. Pernah nggak kalian nyari-nyari gitu, apa ya kira-kira affiliate marketing atau affiliate yang komisinya itu gede banget gitu kan, dari 70% mungkin sampai 100% bahkan, dan kalian mungkin sudah dapat banyak sekali penawaran dari berbagai platform affiliate marketing gitu kan. Misalnya ada yang menjanjikan, oh kamu nanti bakal dapat 10 juta per bulan katakanlah, dan komisinya katakanlah 80%. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, cuman ikutin gini kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kalian diminta membayar biaya daftar 200.000, bayar biaya administrasi atau biaya apa gitu 100.000 dan sebagainya. Dan setelah kalian lihat dan kalian join tuh ke grup affiliate itu ya, terus kemudian kalian belajar, kalian coba, kok nggak bisa, kok susah. Dan produk affiliate marketing yang menghasilkan komisi besar dan yang terbanyak adalah produk digital. Itu adalah produk affiliate marketing yang paling banyak menghasilkan komisi ya, komisinya paling besar dan nggak effort sama sekali, nggak modal sama sekali. Gua akan kasih tahu caranya di sini, simple kok. Kalian nggak perlu join kelas-kelas dan sebagainya. Yang pertama yang bisa kalian jual adalah, yang paling gampang adalah ebook. Ebook ini banyak macamnya. Bisa ebook novel gitu kan, bisa ebook tutorial masak, bisa ebook cara apa ya, misalnya tutorial tentang komputer, bisa ebook tentang pendidikan, bisa ebook macam-macam lah pokoknya. Banyak sekali jenis ebook yang bisa kalian jual. Kalian bisa ngetik sendiri, kalian bisa nulis, bikin ebook kalian sendiri, terus kemudian kalian jual. Itu simpelnya kayak gitu. Ebooknya cuman kita bikin satu kali nih, kita cuma bikin satu ebook set, terus kita jual ke 10 orang katakanlah, satu orangnya 100.000, berarti kalau 10 orang berapa? 1 juta bersih, keuntungannya bersih 100% loh. Dan kita nggak perlu beli barang lagi. Atau contohnya kita jago masak katakanlah, kita tulis tuh misalnya cara masak ini dan sebagainya, terus kita jual nih kepada orang yang suka masak. Misalnya ebook itu, ini tutorial masak, ada resep, ada apa alat dan bahannya, ada tipsnya biar masak kalian berhasil katakanlah, atau tips buat bekal anak gitu misalnya. Di harga katakanlah 10.000 deh, 10.000, tapi 100 orang yang beli, berarti 1 juta, sama aja. Dan itu kan nggak modal kita cuma ngetik doang gitu kan. Dan itu bisa di MLM kan gitu loh. Banyak yang melakukan hal seperti itu. Mereka bikin ebook gitu kan, terus nyari follower gitu kan, nyari pengikut. Kalau join disuruh bayar katakanlah 200.000, 300.000, nanti ini gue punya ebook nih, atau ini produk digital nih, misalnya contohnya ebook atau audio atau desain, biasanya kayak gitu, desain template kayak gitu. Nah ini coba jual ke sini kayak gitu. Mereka udah punya nih datanya. Terus kemudian disuruh ngejualin si orang-orang ini atau anggotanya ini. Terus kemudian anggotanya katakanlah mereka berhasil menjual 1 atau 2 ebook atau ya template atau desain gitu ya. Terus kemudian anggotanya ini capek katakanlah ya. Terus dia cari anggota lagi gitu kan. Anggota lagi, dia ngejual mimpi lagi gitu. Yuk join ke aku, nanti kalian bisa jual ini, komisinya 100% buat kalian semua, cuman bayar biaya pendaftaran 200.000 katakanlah, atau 300.000 katakanlah, dan begitu terus gitu kan, sampai yang rugi adalah yang di ini kan, yang di bawah kan, ya kayak MLM kan, downline-nya yang paling ini kan. Dan itu memang berpotensi membuat kalian mendapatkan penghasilan yang besar banget. Karena bayangin gitu kan, kita nggak nulis apa-apa, katakanlah seperti yang aku bilang tadi, kita jual kalau 10 ebook harga 100 ribuan dapat 1 juta bersih, kita nggak modal apa-apa, nggak perlu beli bahan, beli barang, dan kalian bisa lakukan itu di rumah atau dimanapun. Untuk ebooknya kalau kalian bingung ya bisa tanya ke AI-nya Google atau AI di WhatsApp gitu kan, tanya aja gimana cara bikin ebook katakanlah, udah, terus kemudian kalian tinggal copy paste, jual, selesai. Cuman pertanyaannya, kenapa nggak semua orang jualan produk digital? Kenapa nggak semua orang? Padahal segampang itu loh ya. Kan yang banyak dijanjikan oleh mereka gitu kan, yang yaitu tadi ngerekrut anggota itu kan segampang itu kan. Ini produk digital katakanlah harganya 100.000. Kamu dapat komisi 90%. Misalnya 90% nih. Gue yang bikin produk digitalnya katakanlah.
gue yang bikin misalnya ebook ya, gue yang bikin ebooknya, terus kalian jual, kalau kamu dapat komisi 90%, gitu, gede kan, dibandingkan dengan misalnya kita affiliate Shopee, katakanlah affiliate Shopee, komisinya paling cuma 2% gitu kan, atau 4%, ini 90% lebih gede banget loh. Tapi kenapa banyak orang yang nggak jualan produk digital? Dan aku pribadi pun waktu itu banyak sekali dapat tawaran gitu kan untuk affiliate produk digital, makanya aku tahu gitu kan komisinya berapa. Bahkan aku juga pernah gitu kan jualan produk digital yang ya keuntungannya gede ya itu memang nyata keuntungannya gede, iya gitu kan. Cuman kenapa banyak orang yang nggak memilih jualan produk digital? Sebenarnya ada 3 alasan, sebenarnya ada banyak ya alasannya, cuman aku ringkas jadi 3 alasan, at least 3 alasan ini yang membuat orang nggak mau atau nggak tertarik untuk jualan produk digital padahal hasilnya gede ya. Yang pertama adalah repeat order ya. Oke, produk digital itu gede banget komisinya atau dan nggak modal sama sekali ya kan. Contohnya tadi misalnya kita jualan satu ebook seharga 100.000. Oke, kita jualan ke 10 orang kita sudah dapat 1 juta. Oke, nah tapi apakah 10 orang ini bakal repeat order? Apakah mereka bakal beli ebook kita lagi? Misalnya nih, ada customer A beli ebook kita 100.000, bayar nih, set, terus kita kasih link downloadnya, nih ebook, atau kita share gitu kan di Google Drive gitu, nih ebooknya kamu bisa download gitu. Apakah setelah 1 bulan atau 2 bulan apakah dia akan beli lagi? Ataukah mereka akan repeat order? Enggak kan? Beda dengan produk fisik. Contoh, misalnya kita jualan skincare atau kosmetik. Kita jual nih skincare atau kosmetik harga 100.000. Kita jual ke customer A. Terus customer A nyaman nih, oh bagus nih, beli lagi kan. Kalau misalnya skincare-nya habis, beli lagi ke kita. Oke, kita kasih lagi. Habis, beli lagi. Repeat order. Itulah yang membuat kenapa produk digital ini nggak apa ya, memang sekali ini gede gitu kan, komisinya gede 90%, misalnya kalian jadi affiliate atau kalian bikin sendiri gede, tapi nggak repeat order, artinya ya stuck di situ aja. Contohnya misalnya kita berhasil dalam 1 hari misalnya kita dapat 10 juta gitu ya dari satu produk digital, yang beli banyak tuh, dia nggak mungkin beli lagi dong, kita harus bikin ebook baru dia mau beli lagi, dan itu pun ya harus berbeda dengan apa yang kita inikan sebelumnya gitu ya. Itu susahnya produk digital itu di situ. Misalnya katakanlah desain, kita jualan desain atau template, oke, orang beli terus dia nggak akan beli lagi. Contohnya waktu itu kalau kalian tahu di Envato atau Evanto, gue lupa, template website gitu kan, dulu sempet jualan di sana kan, ya dia nggak akan beli lagi. Atau gini, atau beberapa produk digital seperti foto di misalnya Shutterstock, kemudian iStock, kemudian di Dreamstime, kemudian di mana lagi ya, pokoknya jualan foto gitu kan, itu kan orang beli cuma sekali doang, setelah itu udah beli license-nya doang. Nah itu produk-produk digital yang bisa kita jual memang seperti itu, tapi repeat ordernya nggak ada. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah market atau orang yang mau beli, orang yang pengen beli. Itu nggak semua orang pengen beli produk digital, apalagi customer Indonesia. Itu kan masih banyak orang yang kayak nggak ngerti gitu loh. Produk digital ini kenapa kok gue harus beli? Contohnya foto, kenapa gue harus beli foto itu? Banyak orang yang nggak ngerti. Sehingga kalau misalnya dijual di Indonesia itu bukan berarti gue bilang nggak laku ya. Ada kok beberapa, dan ya mungkin bisa dibilang banyak gitu, tapi nggak semua orang gitu, nggak sebagian besar dari orang Indonesia, enggak gitu. Atau misalnya ebook, nggak semua orang mau beli ebook, ya ada orang-orang tertentu. Atau kita perlu nyari orang dulu, kita perlu bikin market dulu, create demand dulu. Kita bikin misalnya katakanlah kelas misalnya di WhatsApp, kelas untuk masak, tutorial masak, kelas untuk skincare, kelas untuk rumah tangga katakanlah. Terus kemudian kita ajarin tuh, ini caranya, misalnya nih, ini caranya merawat anak gitu kan, kayak gini. Kalau baru lahiran itu kayak gini. Kita bikin grupnya, kita bikin pokoknya perkumpulannya atau kelasnya. Setelah itu kita jualan ebook di sana, atau jualan foto, atau jualan apa di sana. Nah, dan marketnya cuma itu doang gitu. Kalau misalnya kita bikin market baru lagi ya kita akan susah buat bikin market baru. Beda dengan kalau misalnya kita jualan barang-barang yang sudah
orang-orang tahu. Contoh, jualan makanan, basreng katakanlah, semua orang tahu basreng, ya nggak semua tapi sebagian besar tahu basreng gitu kan. Atau kita jualan jilbab katakanlah, ya banyak orang tahu jilbab, sebagian besar orang tahu jilbab gitu. Jadi kita nggak perlu ngejelasin, oh jilbab ini kayak gini, nggak perlu. Atau misalnya kita jualan baju, kita nggak perlu ngejelasin baju ini apa, ya nggak perlu, karena orang udah tahu baju itu kayak gimana dan orang ngerti kenapa pengen beli baju gitu. Sedangkan kalau misalnya e-book, kita harus ngedukasi dulu, kita harus ngasih tahu dulu, oh e-book ini fungsinya ini loh. Itu market yang harus kita create dulu kalau misalnya kita pengen jualan produk digital. Jadi nggak semudah itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat untuk ngejualnya, tempat untuk transaksinya. Kalau misalnya di produk umum ya, produk yang fisik, itu misalnya kamera atau handphone atau makanan atau baju, tas, sepatu, kita udah tahu ya belinya di mana, di marketplace banyak, dan di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, terus TikTok, gitu kan, terus banyak pokoknya. Ya itu kita tahu gitu loh. Oh misalnya gue pengen cari baju, ya gue pergi ke Shopee misalnya, gue pergi ke TikTok misalnya, kayak gitu. Gue pengen beli handphone atau pengen beli kamera, ya udah gue pergi ke Tokopedia gitu. Nah ada nih tempatnya, ini ada gitu kan. Sedangkan produk digital mau kemana, jualnya kemana? Ya ada banyak sekali website yang jualan produk digital, tapi kan nggak familiar itu di telinga atau di mata orang-orang Indonesia gitu. Platformnya ini yang agak susah untuk digunakan gitu. Jadi ya kita harus memperkenalkan dulu ke orang. Contoh misalnya kita jualan katakanlah gambar atau foto misalnya di Shutterstock katakanlah. Oke, kita jualan di Shutterstock. Tapi kalau kita jualan atau targetnya itu orang Indonesia, ya orang Indonesia banyak yang nggak tahu gitu loh Shutterstock itu apa. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Memang produk-produk digital ini itu komisinya gede banget, affiliate, apalagi banyak orang yang memanfaatkan produk digital ini untuk membuat sebuah platform affiliate yang dimana orang mau join katakanlah suruh bayar gitu kan, misalnya bayar ratusan ribu, terus nanti cuma dikasih e-book gitu kan, diajarin dan sebagainya, dan dikasih produk digital ya. Produk digitalnya ini macam-macam, ada yang gambar, ada yang desain, ada yang template, ada yang e-book, ada yang musik, ada yang audio, ada yang macam-macam lah pokoknya. Terus kemudian disuruh mereka jualin, terus dikasih ini, dan diiming-iming komisi gede gitu kan, 90%. Nah teman-teman coba pikirin lagi, seperti yang aku bilang di akhir tadi ya, 3 alasan kenapa orang banyak yang nggak mau gitu kan, atau banyak yang nggak tertarik untuk join affiliate produk digital. Kalau misalnya kalian katakanlah udah mengatasi 3 masalah yang aku sebutkan tadi, repeat ordernya kalian sudah, oh nggak apa-apa, nggak ada yang repeat order, nggak apa-apa, gue punya solusinya. Misalnya kalian sudah seperti itu, marketnya kalian sudah bisa handle, kemudian platformnya kalian juga sudah bisa handle, ya oke, kalian jualan aja produk digital. Tapi kalau enggak, ya kalian pikir-pikir dulu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.